Yuhuhuhuhu. Halo sobat pembelajar semuanya. Gimana kabar kalian semua? Mimin doakan supaya teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di sini kita boleh belajar sambil makan, sambil rebahan, asal tidak ketiduran. Kalau sudah siap, ambil alat tulis kalian, siapkan isi kepala kalian, dan waktunya kita masuk ruang kelas. Halo teman-teman semuanya, para sobat pembelajar. Selamat datang di Masuk Ruang Kelas. Di video kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu akuntansi. Teman-teman sekalian, secara sederhana dan ringkas, akuntansi dapat diartikan sebagai berikut. Suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Kemudian ada juga definisi yang lain, yaitu akuntansi dapat diartikan menjadi suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dari perusahaan atau organisasi kepada pihak pengguna laporan keuangan. Setidaknya dari dua definisi ini, kita dapat mengambil benang merahnya, mengambil garis besarnya bahwa dalam siklus akuntansi terdapat 3 aktivitas utama, yaitu apa saja? Yang pertama adalah aktivitas identifikasi, yang kedua adalah aktivitas pencatatan, yang ketiga adalah aktivitas pelaporan. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah proses menyeleksi setiap kejadian ekonomi atau transaksi ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan kejadian ekonomi atau transaksi ekonomi? Yaitu adalah setiap kejadian yang berdampak pada kondisi keuangan atau kondisi ekonomi pada suatu perusahaan, meliputi aset perusahaan, liabilitas atau kewajiban perusahaan, ekuitas atau modal perusahaan, termasuk pendapatan dan atau biaya perusahaan. Mengapa penting identifikasi ini dalam akuntansi? Karena apabila teman-teman sekalian, para sobat pembelajar, tidak bisa mengidentifikasi transaksi ekonomi secara akurat, maka tentu ujung daripada akuntansi itu adalah laporan keuangan akan menyajikan informasi yang salah dan keliru, yang akan menyebabkan para pengguna laporan keuangan, para user, tidak akan bisa mengambil kesimpulan secara akurat gitu ya teman-teman, sehingga bisa justru menjadi awal daripada kesalahan yang akan mendatang. Disinilah pentingnya pemahaman teman-teman terkait identifikasi dari setiap kejadian ekonomi. Misalnya ada kejadian ekonomi penjualan secara piutang atau pembayarannya diterima tempo hari kemudian. Teman-teman mencatatnya juga harus sesuai dengan kaidah akuntansi. Mencatatnya sebagai piutang, bukan mencatat sebagai kas dan lain sebagainya. Kemudian di langkah yang kedua atau aktivitas utama yang kedua adalah pencatatan atau recording. Dalam recording ini terdapat 3 sub aktivitas. Yang pertama adalah record atau pencatatan. Ini nantinya akan dilakukan dalam bentuk jurnal. Kemudian classify atau pengklasifikasian, nanti dalam jurnal-jurnal yang sudah dibuat akan diposting, dikelompokkan dalam bentuk akun-akun besar dalam buku besar. Kemudian disummarize, diringkaslah akun-akun tersebut secara neraca saldonya dalam bentuk trial balance. Sehingga dalam proses pencatatan ini, setiap kejadian-kejadian
ekonomi atau transaksi ekonomi yang sudah teman-teman seleksi, dicatat dalam bentuk jurnal, dikumpulkan dalam bentuk buku besar, dan di-recast dalam bentuk neraca saldo, kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan pada aktivitas berikutnya, yaitu communication atau pelaporan. Dalam bentuk apa? Tentunya dalam bentuk laporan keuangan yang sudah terstandar, teman-teman ya. Jadi nanti laporan keuangan itu memiliki standarnya masing-masing. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi gitu teman-teman. Setidaknya ada 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, recording, dan communication. Identifikasi ini mencatat atau menyeleksi setidaknya aktivitas-aktivitas ekonomi, kemudian recording itu pencatatan, dan communication adalah pelaporan. Teman-teman sobat pembelajar semuanya, apabila kita breakdown per aktivitas kegiatan, maka setidaknya ada 6 aktivitas akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi keuangan, yang kedua adalah mencatat dalam buku jurnal, kemudian mengklasifikasikan atau pengelompokan akun-akun di buku besar, kemudian disummarize, diringkas dan bentuk neraca saldo. Yang selanjutnya akan kita melakukan penyusunan laporan keuangan atau financial statement. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan kita berikan kepada pengguna atau user laporan keuangan untuk dilakukan analisa lebih lanjut dalam hal pengambilan keputusan. Siapa saja pengguna laporan keuangan? Ada pihak eksternal dan juga ada pihak internal. Pihak eksternal ada investor, kreditur, pelanggan, pemerintah. Sedangkan pihak internal antara lain ada manajemen, HRD, bagian finance, marketing, dan juga barangkali karyawan perusahaan itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja pengguna informasi akuntansi atau laporan keuangan dan bagaimana para pengguna laporan keuangan tersebut atau informasi akuntansi tersebut dalam memanfaatkan laporan keuangan. Demikian teman-teman sekalian, pembahasan terkait pengertian apa itu akuntansi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sobat pembelajar telah menonton video dari kami. Kalau sobat pembelajar tertarik dan penasaran dengan video lainnya dari kami, silahkan sobat pembelajar like, subscribe, dan tentunya tekan tombol loncengnya agar sobat pembelajar selalu mendapat update-update video dari kami. Kalau sobat pembelajar merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sobat pembelajar ya. Dan kalau sobat pembelajar ingin mengajukan saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau sudah, saatnya kita keluar ruang kelas. Bye-bye.